Gue mau ngomong nih. Eh, gue nggak tahu ya orang Indonesia tuh kenapa seringkali meliskan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bagi gue mungkin sebaiknya jangan ditanyakan gitu loh ya. Gue nggak pernah berteman dengan orang luar, tapi gue pernah sempat mendengar bagi beberapa negara, masyarakat orang sana, kalau menanyakan umur, udah punya anak belum, udah married belum, itu seperti hal yang tidak etis untuk ditanyakan. Tapi kan beda dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan sering bertanya hal seperti itu. Nah, orang Indonesia itu suka banget, maaf saya bilang tuh kepo gitu ya. Kamu udah nikah belum? Anak kamu udah berapa? Kamu udah gini-gini belum? Gitu ya. Mungkin pertanyaan itu kita harus mikir untuk tanyakan ke orang lain. Kenapa? Aku tuh pernah ngalamin posisi seperti itu ya. Aku kan nikahnya umur 30 tahun ya. Dan bagi orang-orang di lingkungan aku, mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya ya, menikah itu umurnya itu umur 25, 26 itu sudah pantas nikah. Jadi kalau udah 27, 28 itu udah kamu cepet-cepet nikah, kamu cepet-cepet deh nikah. Apalagi kalau umur udah 30 tahun atau 3 lebih, kamu tuh udah ketuaan, nanti nggak laku loh gitu ya. Dan orang-orang tuh kalau ketemu kayak kita, baik itu teman dekat ataupun yang baru kenal, nanya, udah nikah belum, ada nikah belum gitu ya. Aku sebagai orang yang berpengalaman, orang yang menikah di usia kepala 3, kadang aku merasa risih dengan pertanyaan itu. Ini loh, sebenarnya kita tuh bukan nggak mau nikah cepet. Aku juga pengennya nikah cepet. Malah impian aku tuh umur 21, umur 22 aku tuh udah nikah gitu ya. Tapi kan masalahnya mencari jodoh itu kan tidak semudah kita mencari bakso gitu ya. Kita pacaran, kita bertengkar, lalu kita konflik, dan itu terus menerus. Yang ngapain kita langsungkan ke jenjang pernikahan kan? Kemudian kita pacaran, kita menemukan ketidakcocokan, yang ngapain kita paksa menikah? Ujung-ujungnya bubar lagi gitu ya. Bukan berarti kita mencari yang paling cocok-cocok gimana, tapi setidaknya adalah orang yang benar-benar, meskipun kita ini tidak terlalu cocok, tapi mau mencocokkan diri gitu ya. Nah, aku nikah umur kepala 3, dan sebelum menikah itu orang sering kali tanya, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Aku nggak menikah itu, posisi aku aja udah istilahnya sakit gitu loh. Karena niat aku mau nikah tapi belum dapat pasangan, itu aja udah sakit. Kamu tanya lagi, ya makin sakit lah aku gitu loh. Maksudnya kita nggak menikah itu bukan karena kita bangga, gue sengaja loh nggak nikah segala macam. Kebanyakan wanita itu nggak begitu, tapi karena kondisi. Lalu tanya lagi kapan nikah, lo ngomong lagi kalau tua nanti susah nikah, lo nggak laku, lo makin tua makin nggak laku lo. Itu gue udah merasa sakit di pipi, lo tampar lagi, itu kan sakit banget ya. Nah kemudian gue menikah di umur 30 tahun, selang 2 tahun lebih gue menikah, gue baru hamil. Jadi penantian gue tuh 2 tahun lebih gitu ya. Tapi saat gue hamil juga, saat gue hamil juga usia kandungan 3 bulan gue keguguran gitu ya. Nah sebelum gue hamil, orang itu sering ngomong, kapan lo mau punya anak? Kapan lo punya anak? Gue tuh bukan nggak mau punya anak, gue tuh mau punya anak tapi belum dikasih. Lo kenapa tanya-tanya terus sih gitu loh. Maksudnya gue tuh udah merasa ada kerinduan pengen punya anak, lo tanya lagi omongan ini omongan itu tuh makin buat gue inget lagi dan sakit lagi. Nah waktu gue keguguran, banyak orang bilang gini, lo terlalu banyak aktivitas sih, lo terlalu banyak gerak sih segala macam. Gue tuh baru keguguran. Lo tau nggak perasaan gue keguguran? Sakit banget, sedih banget. 2 tahun penantian gue pengen punya anak, baru gue hamil 3 bulan gue keguguran. Lalu saat gue keguguran lo bilang karena lo banyak gerak sih, karena lo nggak pantang makan sih. Bisa nggak sih menghibur orang itu jangan seperti itu? Bisa nggak sih kalau lo datang di tengah orang yang bersedih, lo jangan banyak tanya, lo jangan banyak argumentasi, lo jangan banyak mengkritik. Kita tuh udah sakit, lo buat sakit lagi. Paham ya? Nah, gue juga kadang mikir kasihan ya sama maaf ya, bencong, banci juga gitu. Gue kadang kasihan gini loh.
Karena gue pernah dengar bahwa kenapa orang bisa jadi bencong karena jadi banci gitu ya, karena memang dia laki-laki tapi gennya itu lebih banyak gen perempuan. Maksudnya gue tidak membenarkan dia menjadi bencong, enggak, tapi gue tahu bahwa saat dia menyadari dia laki-laki, kemudian dia bersifat bertingkah seperti perempuan, gue yakin dia tuh punya tekanan batin di dalam diri dia. Gue yakin dia punya ketakutan dalam diri dia. Kenapa gue begini, masyarakat bagaimana menilai gue, segala macam. Itu pasti ada kegundahan di hati dia. Lalu lo tambah lagi ngomongnya, lo nggak tahu kodrat lo, segala macam, lo nggak bersyukur lo dengan kodrat lo. Hei, dia itu udah merasakan tekanan batin. Untung-untung dia nggak bunuh diri, dia menerima diri dia apanya, meskipun ya beda dari jenis kelamin kelahirannya gitu ya. Gue tidak membenarkan, tapi maksud gue kalau lo nggak suka dengan para bencong, para banci, lo tuh jangan banyak kritik. Kenapa para bencong, para banci bisa begini? Mungkin satu sisi memang karena gennya, mungkin satu sisi karena lingkup pertemanannya. Sebaiknya lo jangan mengkritik, lo arahin dia ke arah yang benar. Contohnya, lo punya teman yang seperti itu, lo arahin, ajak dia berteman di lingkungan laki-laki, lo ajak dia ngopi, lo ajak dia fitness, lo ajak dia lakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki. Daripada lo ngecap dia, lo kok gitu sih, nggak tahu bersyukur, nggak tahu kodrat lo. Lo tuh nggak tahu tekanan batin dia. Lo pernah nggak sih ngalamin sesuatu hal yang sudah menyakitkan lo? Orang lain tanya lagi ke lo, sakit nggak? Nah makanya itu sejak itu gue berpikir itu, gue sekarang udah nggak pernah mau lagi tanya sama teman-teman perempuan gue yang belum married, lo kapan nikah? Lo cepat nikah lah. Gue udah nggak mau ngomong seperti itu lagi. Gue pernah di posisi seperti itu gitu ya, dan itu sakit. Jadi untuk kita semuanya, coba kalau ingin membuka obrolan segala macam, carilah obrolan yang netral gitu ya, yang tidak terlalu menggali kesakitan hati ini, supaya orang lain juga nyaman dengan kita. Karena gue pernah dengar satu kata begini, seringkali penghiburan menurut kita itu bisa menjadi kedukaan bagi orang lain. Maksud kita mungkin mau kasih tahu ini, tapi kita lihat konteks juga lah ya. Itu aja sih.